Apa yang Pak Prabowo sampaikan ya terkait kereta Wush ya, itu sama persis dengan apa yang saya sampaikan di video saya beberapa hari lalu ya, bahwa kereta Wush itu ya menguntungkan ya untuk rakyat ya, dan di mana proyek pemerintah itu nggak ada urusan dengan untung rugi seperti jualan pisang gitu kan. Jadi keuntungannya itu bahwa program pemerintah, kalau kali ini adalah proyek kereta bus, itu dimanfaatkan oleh rakyat ya. Itu benar-benar dimanfaatkan oleh rakyat dan itu adalah sebuah keuntungan. Nah, itu video saya yang saya sampaikan beberapa hari lalu. Sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah, dalam pernyataan Pak Prabowo ini saya lihat sekaligus ya, sebenarnya Pak Prabowo itu menampar para pembantunya ya, termasuk ya Pak Purbaya yang selama ini mengklaim ya tindakan dia itu adalah ya tindakan yang memang diperintah oleh Pak Prabowo gitu ya. Dan dengan pernyataan Pak Prabowo ini itu sudah membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu tidak benar ya. Dan ke depan kita harus melihat bahwa apapun yang diputuskan, apapun yang disampaikan oleh Pak Purbaya, apapun ya yang gaya-gaya koboi yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu bukan atas keinginan dan perintahnya Pak Prabowo. Jadi klaim-klaim seperti ini ya sudahilah ya. Yang perlu dilihat sekarang ini adalah ya, dan ini harus disadari oleh para pembantu presiden termasuk ya Pak Purbaya yang selama ini menjadikan proyek US itu sebagai sebuah hal yang negatif gitu kan. Bahwa Pak Purbaya ya dan para pembantu presiden lain itu memiliki kewenangan terbatas ya, karena mereka hanyalah pembantu presiden dan mereka dalam menyampaikan sesuatu itu ya tentu harus juga diskusi dengan presiden dan disampaikan misal di dalam rapat-rapat dengan presiden ya. Jadi jangan membuat sebuah kebijakan, sebuah aturan yang ya bisa akhirnya endingnya ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, akhirnya Pak Prabowo yang harus membersihkan. Nah, Pak Prabowo cukup keras terkait US ya. Dia meminta untuk tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu saling ribut gitu kan. Ya, bahwa kereta US ini itu sesuatu yang bermanfaat dan beliau akan meneruskan ya. Nah, artinya yang membuat keributan ini ya selain orang-orang yang memang ada ketidaksukaan terhadap pemerintah, ada yang ketidaksukaan kepada negeri ini, ada juga ya karena para pembantu presiden ya, termasuk ya saya sampaikan ya apa adanya, termasuk Pak Purbaya, bahwa ini sudah membuktikan bahwa klaim dia apa yang dia lakukan itu adalah suara presiden atau atas perintah presiden itu sudah terbukti keliru. Nah, kalau kita bicara mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo terkait kereta bus, nah ini harus semua para pembantu Pak Prabowo itu harus satu suara, satu pemikiran ya untuk mendukung dan tidak berisik gitu. Jadi setelah ya, kenapa ini penting? Karena yang diingatkan Pak Prabowo itu kan karena berisiknya.
Salah satunya karena berisik. Padahal ya Pak Prabowo minta agar supaya para menterinya harus mempelajari dengan seksama. Yang terjadi sekarang adalah para menterinya sibuk gaduh, sibuk membuat drama-dramaan, sibuk haus pujian, ya, tidak mempelajari apa itu WUS, apa manfaatnya WUS, gitu kan. Sudah bicara, sudah nyeleneh, sudah membuat statement-statement yang akhirnya ya tentu merugikan pemerintah, gitu kan. Makanya sampai Pak Prabowo bicara bahwa dia sudah mempelajari, itu kan sebenarnya tamparan bagi para pembantunya bahwa kalian tuh bicara jangan asal-asalan, ya, kalian tuh harus pelajari dulu, ya. Setelah mempelajari baru ya kalian ambil sebuah keputusan, ya tentu keputusan itu harus sesuai dengan keinginan dan arahan dari presiden, bukan seenak-enaknya. Nah, yang perlu diingatkan, setelah Pak Prabowo menyatakan WUS ini lanjut dan para pembantunya harus melaksanakan, jangan lagi, ya ini penting, jangan lagi dalam pelaksanaannya itu kembali membuat keributan, ya. Kenapa saya ingatkan ini? Yaitu karena nanti kan akan ditanya oleh wartawan, gitu kan, bagaimana misalnya Pak Purbaya, bagaimana pernyataan Anda, ya, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, ternyata presiden berbeda dengan Anda, gitu kan, bagaimana pendapatnya. Nah, pasti akan begitu, ya, para wartawan. Nah, Pak Purbaya ya hentikan untuk show, untuk gila pujian, ya, saya bilang, dengan membuat statement-statement yang statement-statement yang unik-unik, ya, untuk membela dirinya. Ya kan kita sudah lihat, ya, terkait ada dua permasalahan antara Pak Purbaya dengan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Akhirnya kan saling berbalas pantun di media dan membuat keributan. Nah, dengan WUS pun begitu, ya, Pak Purbaya membuat statement-statement nyeleneh, ya, yang akhirnya dijadikan bahan oleh media dan oleh orang-orang yang memang senang akan keributan di negara ini. Itu kan sudah diingatkan oleh Pak Prabowo berkali-kali. Nah, makanya sekarang, ya, para pembantu presiden termasuk Pak Purbaya, ya, laksanakan saja, koordinasikan dengan pihak terkait, ya, dengan pihak WUS, dengan pihak perhubungan, ya, Menteri Keuangan itu ya tidak perlu kan bicara di media soal teknisnya. Soal teknisnya ya bertemu, ya, dengan pihak WUS, bertemu dengan Kementerian Perhubungan, lalu bagaimana caranya melaksanakan keinginan presiden untuk menambah jalur atau memperpanjang jalur WUS, gitu. Dan sudah, yang harus dibicarakan oleh Menteri Purbaya dan yang lain ketika ditanya soal WUS, ya bicara bahwa kami sudah melaksanakan dan kami sedang membicarakan teknisnya dengan Kementerian Perhubungan, dengan pihak WUS, ya, bagaimana jalurnya. Jadi lebih ke situ, bukan harus berpikir nyeleneh, gitu kan. Wah, gue mesti ngomong apa nih, ya? Wah, gue kayaknya malu nih karena statement gue ternyata berbeda dengan Pak Prabowo. Gue ketahuan nih, ya, ternyata gue klaim mengatasnamakan Pak Prabowo, ternyata Pak Prabowo tidak
tidak sependapat dengan saya, ya. Jadi akhirnya mencari pembenaran, membela diri, ya, yang akhirnya keinginan Pak Prabowo agar supaya tidak ada keributan menjadi ada keributan lagi, ya, dengan statement-statement konyol, bergaya nyeleneh, ya, yang tentu ending-endingnya ingin dapatkan pujian gitu kan. Jadi berhentilah Pak Purbaya, Anda kan kerjanya juga belum kelihatan, ya. Lebih banyak show-nya daripada hasilnya. Jadi untuk proyek WUS, Anda tidak perlu lagi membela diri, Anda harus sampaikan progresnya secara teknis, tidak dengan gaya-gaya nyeleneh, karena itu yang nanti akan membuat keributan dan itu yang dikritik oleh Pak Prabowo. Kedua, ya, sebagai Menteri Keuangan, apa yang sudah disampaikan oleh Presiden, ya, Anda harus lakukan, dan kali ini Anda harus jadi juru bayar, ya. Karena kalau sudah Presiden yang bicara, Anda tidak perlu lagi untuk menari-nari dengan bahasa-bahasa nyeleneh di media. Langsung laksanakan, ya, proses dan lakukan pembayaran. Kali ini untuk proyek WUS, Anda tidak punya kewenangan apapun, Anda hanya juru bayar dan lakukan. Nah, jadi saya pikir itu, dan dari hal ini sudah membuktikan, ya, cara Pak Prabowo menegur para pembantunya dengan statement beliau, ya, beberapa hari lalu, sehingga kita semua tahu bahwa jangan sampai kita mempercayai kalau sampai ada menteri-menteri yang membuat pernyataan nyeleneh, yang membuat sesuatu yang aneh-aneh, lalu mengatasnamakan Presiden agar supaya aman. Jelas itu adalah sebuah kebohongan, ya. Jadi ini pelajaran bagi kita semua, termasuk bagi para pembantu Presiden. Terima kasih.